Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Weh, akhirnya kita syuting lagi teman-teman. Ya, video terakhir mungkin masih dalam suasana puasa kalau nggak salah ya, dengan Pak Kepala OJK Kaltim ngomonginnya serius-serius, berat-berat soal investasi bodong dan lain sebagainya ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak biasa. Seperti biasa Koran Kaltim Siniar tidak selalu menghadirkan bintang tamu yang berbeda dengan podcast-podcast lain yang ada di Indonesia. Ya, hari ini mungkin teman-teman Sobat Cerdas semua sudah tahu yang kemarin ada sempat viral di media sosial salah satu boy group di Korea Selatan yang bikin heboh Indonesia, mungkin nggak cuma Indonesia, di seluruh dunia kayaknya 50 negara. 50 negara heboh ini ya, gara-gara 7 orang ini ya. Kita tahu BTS Meal ya, mereka berkolaborasi dengan salah satu restoran cepat saji dan bikin menu baru yang bikin heboh lah, bikin saya nggak mau bilang gaduh tapi kenyataannya begitu. Tolong jangan serang saya. Karena beberapa restonya sampai harus ditutup sama Satgas Covid ya. Kita sangat menyayangkan itu, tapi kita mau tahu nih kenapa sih mereka nih sampai segitu ngebetnya gitu, sampai segitu segitu pengennya dapetin menu itu gitu. Kenapa? Dan kita juga mau tahu sebenarnya khususnya di Kota Samarinda ada nggak fenomena kayak gitu, ada nggak yang sampai ditutup restorannya. Dan untuk itu kita udah mendatangkan nih secara khusus ya, secara gaib enggak ya. Kita datangkan secara khusus, ini adalah salah satu member ARMY BTS Kota Samarinda. Siapa namanya? Novi Dwi Rahayu. Oke ya, Novi Dwi Rahayu. Ini adalah salah satu mungkin kalau teman-teman aktif di Instagram atau Twitter udah ngelihat akunnya Novi, apa sih nama akunnya? NF, susah banget kayak nyebutnya. Oh iya, itulah ya. Videonya si Novi ini viral karena di-repost sama akun-akun besar ya. Akhirnya saya juga jadi penasaran gitu ya. Saya yang biasa ngomongin politik sama ekonomi tiba-tiba jadi ngomongin BTS ARMY ini ya. Ada apa ini? Ya, makanya kita datangkan ke sini. Kita mau dengerin ceritanya dia, karena di Korkal Siniar semua suara bisa dengar ya. Harus kita dengerin juga suara-suara milenial ini, suara-suara anak muda. Ngapain mereka mau buang-buang duit untuk beli makanan yang katanya cuman rasanya sama itu ya. Kita mau denger langsung dari Novi. Novi, apa kabar Novi? Alhamdulillah baik. Ya. Novi, langsung aja ke pertanyaan ya. Kenapa sih kalian ngefans sama BTS? Jadi kalau ditanya begitu tuh pasti jawabannya random ya, karena ganteng-ganteng apa gitu. Pasti kan ada yang bilang begitu ya. Okay. Karena dia ganteng, karena dia putih, karena dia apa. Kalau aku enggak. Kalau aku lihat dari perjalanan mereka. Oke. Perjalanan karirnya ya maksudnya. Iya, okay. Dari mereka itu, mereka kan sekarang di kota Seoul ya, di ibu kota Korea Selatan. Dan mereka bukan dari situ. Mereka kayak misalnya ibu kota ini Samarinda. Jadi ada yang dari Lojanan, ada yang dari gitu. Jadi mereka jadi berkumpul. Member BTS ada yang dari Lojanan ternyata. Oh enggak ya? itu perumpamaan gitu guys. Perumpamaan gitu. Jadi mereka berkumpul jadi satu, datang ke Seoul untuk jadi apa yang mereka impikan. Penyanyi lah istilahnya. Idol group ya. Yes. Terus mereka ketemu, trainer bareng, terus habis itu ya udahlah, akhirnya mereka terbentuklah bikin BTS. Siap. Berarti setiap setiap fansnya BTS ini punya alasan masing-masing dong ya, untuk kenapa mereka ngefans sama itu. Nah, yang pengen juga saya tahu adalah ada nggak sih BTS ARMY di Samarinda, dan sudah mulai kapan, dan eksistensinya gimana gitu? Kalau BTS ARMY sendiri di Samarinda itu, kalau aku baru gabung ya, aku baru gabung sama mereka itu tahun ini. Oh, baru gabung tahun ini. Oke. Karena aku nyari kan dari kemarin tuh, yang mana lah akunnya, aku bilang. Sekalinya dapat yang ini, ya udah barulah aku gabung. Tahun ini di bulan apa itu? Sekitar bulan Juni.
April. Bulan April. Oh berarti apa ya, baru lah ya, baru bergabung sama mereka. Oke, tapi sebenarnya mereka sebelumnya sudah ada gitu ya. Iya, maksudnya sudah jadi komunitas sendiri gitu ya. Oke. Kegiatannya ngapain aja gitu selain meramaikan Twitter? Meramaikan sosmed ya. Ya, apa kegiatannya? Mereka ada acara buat bansos sih kemarin buat ojol itu. Dan aku diundang juga. Mereka ngundang aku kan, gue bilang, oke, gue bilang, karena apa namanya, karena ini acara fans kan, jadi aku datang, mereka ngadain acara buat bantu ojol kemarin, bilang, oke, bagus, gue bilang, tunjukkan kalau kita ini nggak apa sih, nggak cuma ngerepotin ya, bukan fandom yang toksik. Itu dia, penting. Ini mungkin kalau ada bapak-bapak atau mungkin pembaca koran Kaltim yang nonton video ini, saya juga mau memberikan point of view-nya mereka sebagai anak muda yang ngefans sama salah satu idol group. Nah ya, jadi Novi harus menjelaskan dengan baik nih. Apa ya namanya? Kan tadi dia bilang dia nggak mau disebut sebagai fandom yang toksik gitu ya. Terus apa namanya, ada kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau Novi sendiri secara pribadi udah ngefans sama BTS itu sejak kapan sih? Aku tahu BTS itu tahun 2014. Itu baru tahu. Oh, baru tahu. Oke. Itu baru tahu, belum ngefans. Terus habis itu, tapi aku nih tujuanku emang ada bias namanya kan. Misalnya incaran idolanya dari 7 itu siapa gitu kan, salah satunya. Bias ya. Terus habis itu ada grup-grup lain kan. Nah, jadi tertinggal lah itu namanya BTS kan. Karena dulu tuh mereka dari agensi yang kecil dan nggak terpandang. Pokoknya kayak disepelekan gitu. Pokoknya kalau ada konser atau apa gitu kan, atau ada acara gitu kan, jadi mereka nih kayak sebagai pengganti aja yang nggak bisa datang. Nah itu tuh pengalaman karena masih yang baru mulai gitu ya, iya, mungkin ya. Oke. Dan itu tuh benar-benar perjalanan mereka yang dari nol banget sampai sekarang tuh emang perjuangan sih. Momen sampai akhirnya aku ngefans sama BTS nih sekarang gitu. Sejak 2014 tuh kapan? Itu 2019. Apa momennya kalau Novi ingat? Pas dia comeback Boy With Love, dia featuring Halsey. Dia ngeluarin karya gitu, terus booming. Oke. Itu berarti juga mungkin jadi apa ya? Jadi apa penyebab teman-teman lain juga ngefans sama BTS atau apa? Mungkin ada cerita-cerita sama teman-teman yang lain nggak? Atau mungkin ada momen yang lain yang bikin mereka udah ngikutin dari awal gitu kan? Kayak berarti Novi 2014 sebelum itu emang udah ngikutin Korean Wave ya, maksudnya ke K-pop udah ngikutin. Iya, tapi di grup band lain sih. Di grup lain. Berarti sempat jadi fanbase yang lain gitu ya sebelum. Sempat. Siap. Terus balik lagi ke rumah BTS. Balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah. Iya. Terus boleh dijelasin nggak sih bias itu apa sih sebenarnya? Bias itu kayak misalnya dari 7 anggota, dan kita tuh paling suka ke salah satu mereka. Terus apa yang dilakukan biasanya? Kalau misalnya saya biasnya ini gitu, terus apa biasanya yang dilakukan? Iya, misalnya aku biasnya Jun Jungkook. Nah itu kayak misalnya namanya aneh ya. Aduh ampun. Aduh. Langsung gini ya. Bercanda bro. Biasku lagi. Lanjut. Kayak gitu, jadi kayak misalnya kita datang ke konser, bias kita Jun Jungkook gitu kan, jadi kita kayak fokusnya ke situ. Ya, fan cam kita tuh kayak fokus ke dia. Nah gitu. Siap. Berarti supportnya juga lebih fokusnya ke dia. Iya. Terus ini yang paling penting pertanyaannya, apa sih keuntungan misalnya ngefans sama salah satu boy group? Juga kalau jadi bias itu apa sih keuntungannya? Iya, jadi gini, mereka itu meskipun idol dari luar negeri, dari Korea ya, mereka itu selalu mengajarkan pada fansnya itu untuk love yourself. Gitu. Siap. Jadi apapun masalahmu, apapun
pokoknya rintanganmu lah. Pokoknya dalam hidup ya. Pokoknya tetaplah cintai dirimu sendiri. Oke. Orang tua ingin kamu begini. Terus temenmu mandang kamu begini. Tetanggamu mandang kamu begini. Oke. Jadi kita harus pandang diri kita sendiri dulu. Oke, siap. Artinya ada yang mereka ajarkan untuk jadi nilai positif dalam diri. Iya, dan lagu-lagu mereka itu sulit banget untuk di cover. Karena mereka menulis lirik itu dari perjalanan mereka sendiri. Oke. Jadi mereka bisa menghayati lagu mereka itu dari mereka sendiri, gitu. Jadi sulit banget untuk mengapresiasikan misalnya yang cover itu sulit banget. Oke, jadi kalau cover maksudnya apa ya? Nggak seperti lagu-lagu yang lain gitu. Ada nilai lebihnya. Oke. Ini juga kita ngomongin soal lagunya ya. Gimana teman-teman itu bisa meresapi apa namanya bahasa pesan mereka itu gimana biasanya prosesnya? Apakah baca lirik yang ada artinya atau hanya apa sekadar mendengarkan dari segi musiknya, menikmati musiknya aja? Gimana? Kalau Novi sendiri deh. Iya, kalau dari aku sih pertama aku dengar lagunya, aku dengerin dulu kan, aku dengerin dulu sampai selesai, baru aku cari tahu arti dari lirik itu. Oke. Iya, habis itu ya udah, oh jadi arti dari lirik ini. Jadi pas dia nyanyi antara dia naikkan nada tingginya atau apa, oh berarti dia menekankan di lirik yang ini. Oke, gitu. Detail sekali ya anak-anak ini ya. Saya mungkin buat teman-teman yang agak-agak roaming gitu ya, agak-agak roaming karena mungkin beda generasi gitu. Mungkin saya juga dulu, nggak cuma saya, mungkin teman-teman seangkatan saya juga pernah ngefans sama Dewa 19, barangkali punya ngefans sama siapa ya dulu ya. Kill 'Em Inside ya, yang gitu-gitu ya. Saya rasa sih mungkin kurang lebih ya, vibe-nya kurang lebih gitu ya mungkin ya. Karena cuman bedanya mereka lebih jauh aja gitu ke Korea Selatan gitu. Terus gini, yang sering juga apa namanya kita amati atau yang kelihatan di publik gitu, itu ketika teman-teman ARMY atau fanbase band Korea ini muncul apa ya, memberi support atau menyerang sesuatu. Nah, itu tuh. Biasanya teman-teman fanbase Korea itu gitu tuh biasanya tuh yang muncul, yang kelihatan di publik. Antara memberikan support terhadap sesuatu atau menyerang sesuatu. Nah, sebenarnya apa sih kemudian yang apa ya membuat kalian itu segitu solidnya gitu? Ini saya pernah nge-tweet ya, jangan dicari ya. Cari guys. Bilang, apaan sih band Korea nih gitu kan, menuhin timeline gitu ya. Ya maksudnya gini, untuk beberapa saat kita pengen dong nggak ngomongin isu yang Korea terus gitu kan. Iya. Tapi ada sisi positifnya itu yang saya bisa lihat, misalnya ketika kemarin ada katakan orang Indonesia yang dihina dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman pasukan digital ini dari yang kebanyakan adalah anggota ARMY ya kan, menyerang dengan sebegitunya gitu. Nah yang aku pengen tahu adalah kenapa kalian bisa sesolid itu, dan apakah ada training barangkali sebelum jadi ARMY supaya bisa solid. Terus gimana komunikasi kalian gitu selama ini? Novi sendiri yang apakah ikut terlibat juga atau enggak? Jadi gini, kita kan ARMY beda-beda kan, kota ini. Oke. Jadi di seluruh ARMY di dunia ini kita solid karena BTS. Oke. Karena perjalanan dia. Jadi kita tahu rasanya, oh idol kita dihina. Oke. Oh solid dah tuh. Nyerang di Twitter apa segala macam, dihina nih. Tapi kalau aku tuh pengen kalau menyadarkan para ARMY di luar yang masih pikirannya masih kayak anak kecil, kalau misalnya BTS itu atau idol kita dihina, itu cuman balas dengan prestasi. Oke, balas dengan prestasi. Iya. Misalnya gimana tuh misalnya? Jadi kayak misalnya kemarin ada MV Butter keluar kan, nah di situ mereka MV bikin itu apa? Musik video ya? Iya. Oke. Banyak yang rooming soalnya takutnya. Oh iya. Bawa bapak yang ada. Oke, lanjut. Butter keluar kemarin kan, di video di situ ada mereka bikin bentuk ARMY. Jadi badan mereka kayak ngebentuk A, huruf A, R,
M sama Y. Oke. Nah, baru fandom sebelah bilang ngeluarkan comeback juga kan. Nah, habis itu namanya fandom mereka disebut juga. Aku nggak mau gitu. nyebut ya. Oh, iya, siap. Nah, itu kan jadi bikin war kan. Nah, mereka jadi war. Jadi aku mau tegaskan di sini sama ARMY, nggak usah ditanggepin. Cukup karena kita dari dulu sama BTS itu udah bukan ARMY sama fans lagi. Jadi kayak kita nih juga idol karena kita udah dihak patenkan sama Big Hit. Iya. Gitu. Jadi ARMY ini sudah dihak patenkan gitu kan. Siap. Ngapain sih kayak iri sama idol lain gitu, kayak fandom lain. Kita aja di mata idol kita udah berharga banget gitu. Siap, jadi nggak usah lah war-war begitu gitu lah. Oke, menarik. Ini kalau saya juga sebenarnya suka ngamatin ya, entah itu di Instagram atau di Twitter, ada perang digital itu tadi yang Nah itu sudah ya. kayak mereka war inilah itulah. Jadi aduh. Itu menarik banget karena yang lagi-lagi yang muncul di permukaan itu yang jelek-jeleknya, ya kan? Salah satunya BTS Meal kemarin lah, itu mungkin satu di antara sekian banyak gunung es kalau kita sebutnya, fenomena gunung es yang akhirnya orang tuh ngelihat negatifnya gitu, sisi negatifnya, padahal ternyata banyak sekali yang Novi bilang tadi, ada bikin bansos gitu, ada bahkan bikin penggalangan dana ya, yang untuk ojol sampai terakhir saya lihat ada 165 juta. Nah itu gimana tuh? Maksudnya gini, kan teman-teman ARMY itu kan paling usianya ya tadi saya bilang ya 15 sampai 35 lah mungkin paling tua. Itu apakah ada koordinasi khusus misalnya kalian kita galang dana yuk gitu, atau apa ya namanya, yang jadi leader untuk ngarahin bikin ini bikin itu gitu di setiap komunitasnya di kota masing-masing, atau memang dari individualnya udah punya semangat untuk ngelakuin itu? Iya, karena kita lihat kondisi kan, lihat kondisi. Jadi dari kondisi tersebut apa sih yang bisa kita lakuin, gitu kan? Jadi apa sih yang bisa kita buat bantu idol kita? Oke. Gitu. Mungkin idol kita tahu ya war di Indonesia kemarin kayak apa, BTS Meal ini itu. Jadi tanpa berpikir panjang, inisiatif ARMY udah jalan sendiri. Oke. Gitu. Siap. Oke. Jadi langsung oke, kita galang dana buat para ojol. Iya. Kalau Novi sendiri kan turun langsung ya kemarin ya, langsung ini kita ngantri. ngomongin BTS Meal ya. Itu boleh diceritain nggak kemarin tuh prosesnya gimana, ngantrinya berapa lama, terus dapat apa enggak gitu? Iya, jadi janjian kan di grup. Habis itu jalan, tapi kita terpisah kan, ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi yang di depan udah dapat, kita masih ngantri di belakang. Baru banyak yang teleponan kan, kenapa belum sampai? Iya masih antri. Ternyata banyak yang nyerobot. motong, iya banyak yang nyerobot. Nah baru tuh yang di ojol sebelah ini kan namanya kan kesal kan, jadi nggak boleh nyerobot atau segala macam. Nah dari situ kan, kayaknya seru nih ojolnya. Jadi aku videoin. Iya. Nah, video yang viral itu ya. Nanti ditayangin. Terus. Nah, terus ngobrol-ngobrol. Ternyata seru juga abangnya. Tapi aku nggak ada terpikiran sih buat viral ya. Iya, buat masukin itu video ke TikTok. Jadi pas sampai di rumah udah capek, udah ngantri kurang lebih 2,5 jam. Iya. Itu luar biasa banget, kayak nonton konser kali ya. Paling itu lebih parah. Terus sudah dapat, sampai rumah aku posting itu videonya di TikTok. Di TikTok. Ya. Oke. Habis itu aku matikan HP-ku karena panas kan. Aku cas. Pas aku buka ternyata udah viral banget gitu, dengan kita luar biasa ya ampun, luar biasa banget, banyak yang WA. Apa perasaannya Novi waktu itu ketika banyak yang banyak yang lihat, banyak yang respon gitu, gimana perasaannya? Perasaanku sih seneng banget ya, karena ikut apresiasi dalam BTS Meal ini. Karena emang excited banget, yang ditunggu gitu kan. Emang ini kan tujuannya buat para fans BTS kan, ARMY gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang ini itu, ya memang ini kan pasarannya buat
buat ARMY. Buat ARMY. Jadi iya, yang nggak, karena yang collab bukan sama ARMY BTS. beli Jadi kan, pasti nggak connect gitu ya. jadi kalau yang lain Iya, ini itu banyak juga artis yang Beli. iya. Oh, oke. Ya. Menarik. Kemarin itu di restoran yang mana ya? McD yang mana ya itu ya? McD tolong habis ini kita kerjasama. Di McD yang mana? Drive-thru. Drive-thru di Esparman berarti ya? Ya, Oh, McD Esparman, halo. Iya. Itu kan kalau nggak salah saya lihat di ya teman-teman juga kemarin ada beritain sempat didatangin sama Satpol PP. Iya. Kalau Novi sendiri ngerasa apa ya, mengganggu kenyamanan publik nggak sih? Sorry, harus saya tanyakan ini. Ngerasa apa yang dilakukan oleh idola kalian kemudian membuat kegaduhan nggak sih? Ngerasa gitu nggak sih? Atau enggak? Kalau aku sih merasa kayak mereka solid banget. Ada acara begitu kan, langsung tank jam 11 tepat itu BTS Meal dibuka, mereka langsung pesan. Pokoknya itulah kesulitan ARMY. Jadi siap. Jadi mereka langsung bikin heboh seluruh Indonesia, dan itu kan di 50 negara. Dan Indonesia yang terakhir kan waktu itu yang ke-50. Dan itu tank 9 Juni itu jam 11 langsung banyak ojol yang nyerbu, bilang oh my god ARMY. Iya. Tapi nggak, maksudnya apa, ngerasa ini nggak sih, ngerasa kayak oh ini, maksudnya kan kita masih pandemi ya sekarang ya. Maksudnya ngerasa kayak ini pasti bakal terjadi kerumunan, bakal ngerasa ada bersalah gitu nggak sih, atau enggak? Iya, merasa bersalahnya itu kan itu harus pakai ojol ya. Nah, karena pandemi, jadi Indonesia tuh kayak menganjurkan pesennya lewat ojol, oke. Dan drive-thru. Siap. Karena kita ini pengen turun langsung, jadi kita serbu yang di drive-thru. Nah, jadi yang bikin aku kayak kecewa, apalah kayak gitu ya. Kecewa lah ya. Ya kayak sedih lah ya. Karena masa pandemi ini, ya itu tadi. Banyak aturan-aturan ya. Harusnya kan mereka ngikutin aturan gitu kan. Mungkin karena pengen cepat juga ya abang-abang ojol ya. Iya, jadi ya kasihan sih sama abang ojolnya, sampai mereka pun turun ke jalan buat bagiin makanan, bagiin minuman. Teman-teman ARMY ya? Iya, stay di McD. Oke, luar biasa. Stay di McD bagiin makanan, bagiin minuman. Buat abang-abang ojol ya? Iya. Luar biasa. Dan itu free ya itu ya? Free. Nah, ini mungkin yang banyak teman-teman tidak tahu ya. Jadi jangan lihat apaan sih bikin macet gitu. Nah, ini ada faktor apa? Ada kejadian-kejadian yang mungkin teman-teman nggak lihat ya. Sobat cerdas semua nggak tahu karena nggak mau tahu. Jadi kita kasih tahu. Ya, oke. Terus kalau Novi sendiri waktu datang ke sana apakah secara sadar menggunakan masker, hand sanitizer, taat gitu banget. Nggak pernah lepas masker. Lepas masker pas minum BTS mealnya ya Allah. Iya. Oke. Artinya berupaya untuk tidak melanggar protokol kesehatan ya. Perkara abang ojol berdesak-desakan itu lain cerita berarti ya. Iya, soalnya kita antriannya beda, dan waktu itu kebetulan antrian kita sama bang ojol yang sebelahku tuh itu sama. Jadi harusnya kan bang ojolnya di sebelah sana. Siap. Yang di antrian ojol, tapi pas aku di situ tuh mereka tertib kok, mereka taat banget. Siap. Samarinda berarti relatif aman ya? Maksudnya nggak yang sampai heboh sampai. Nggak sampai yang diusir atau enggak. Oke. Samarinda mantap. Mereka aman. Siap. Kalau boleh diceritain nggak sih kalau apa ya? Namanya kan saya juga jujur aja sebelum syuting hari ini saya udah jadi ngeliat dulu nih review BTS Meal itu gimana. Yang saya dengar dari mereka rasanya sama aja, isinya menunya sama aja. Kalau Novi sendiri boleh diceritain nggak gimana rasanya? Iya, umumnya nugget itu kayak apa sih? Nugget McD lah ya. Kan emang dari McD-nya kan, kentangnya emang dari McD, cuman dikolaborasi dengan BTS. Dah itu ada yang spesial dari BTS-nya tuh ngasih 2 saus itu. Dan itu langsung dikirim dari Korea. Luar biasa. Novi sendiri ngerasa puas atau
enggak sama makanannya setelah dimakan? Puas banget sih, puas Puas banget. McD, tolong kerjasama. Bagus ya. Oh, Iya. makanannya enak ya, maksudnya enggak yang peres karena kamu suka sama BTS ya? Enggak. ya? Karena emang enak makanannya. Emang enak. Worth it banget kok. Worth it banget. Ini menu boleh ceritain nggak sih, menu ini tuh apakah akan ada terus atau hanya hari ini aja atau hanya waktu itu aja? Jadi aku dengarnya itu cuman 1.200 porsi buat 1 gerai McD. 1 gerai McD dapat 1.200. Iya, Oke. itu untuk 1 bulan. Oh, berarti masih ada dong sekarang. Dan habis dalam waktu 3 jam. Berarti nggak ada lagi sudah ya? The power of army. Oke, luar biasa. Di Samarinda juga udah habis ya infonya berarti ya? Udah habis. Gokil. Artinya di Samarinda ada 2 ya? Ada 2 gerai kan ya? Di Iya, Samarinda di ada 2 SCP. gerai. Artinya ada 2.000 lebih dong. Berarti Iya. jumlah army di Samarinda ada sekitar segitu berarti ya, kurang lebih ya? Iya, Atau banyak mungkin lebih banget. banyak? Banyak banget. Itu mungkin yang dari Bontang, dari Sangatta, dari Kasihan ya, Bontang Tenggarong. belum ada McD-nya ya. Aduh. Iya. sedih. Mungkin kalau yang di Samarinda, kalau ke drive-thru naik motor aja mungkin ya. Kalau yang dari Sangatta, Bontang Harus mungkin nginep yang dulu naik di hotel ya. naik mobil. Iya luar biasa, siap. Terus kan saya juga lihat mereka simpan kemasannya, simpan goodie Iya. bag-nya. Kalau Novi sendiri gimana? Ada. Oh, disimpan juga. Iya dong, harus disimpan. Iya. Apa? Saya penasaran sekali kenapa ada orang yang mau nyimpan kertas bekas McD. Ini bercanda ya. Iya. Ya karena itu. Karena dia collab sama BTS. Ya. Oke. Jadi apapun yang berbau BTS itu pasti. Pasti disikat ya sama Iya, armnya. Kalau tahun depan atau mungkin bulan depan sama KFC berarti disikat juga ya, digas juga ya. Boleh. Luar biasa. Saya pengen jadi anggota BTS kayak gini rasanya. Iya. Kalau Novi sendiri kan udah berarti dari 2014 sampai sekarang ya kurang lebih sudah lebih dari 3-4 tahun lah ya jadi Iya. fans BTS. Apa yang pernah Novi lakukan yang paling berkesan atau mungkin beli produknya mereka yang paling mahal barangkali selama jadi ARMY? Belum sih, kalau aku beli itu belum karena belum ya? iya, karena aku masih mikirin kuliah kan. Oke, siap. Dan Jadi- nggak harus ya? Iya, Nggak harus ya? Jadi kayak cuman misalnya banyak kan ARMY modal kuota, ARMY modal wifi ke apa gitu kan. Kita bantu itu, naikin chart, streaming. Pokoknya jadi kita solid banget saling membantu. Siap. Kalau ada konser gitu, fanbase tuh besar pasti mereka beli. Oke, siap. Kalau digital kan jarak jauh, mungkin dalam waktu dekat belum bisa ada konser yang tatap muka ya. Berarti kalau kalian berarti lebih ke Offline. streaming ya, streaming Iya, di Spotify gitu-gitu ya berarti ya. Oh, luar biasa. Tapi kan tetap aja berarti kalau kayak Novi sendiri secara misalnya belum pernah beli album fisik itu belum pernah ya, atau merchandise itu belum pernah ya. Belum pernah ya. Kalau teman-teman di Samarinda sendiri setahu sepanjang pengetahuan Novi, apakah ada yang sudah sampai kayak gitu atau belum? Banyak sih mereka. Iya, kadang ada perkumpulannya sendiri kalau mereka mau tukar-tukar photocard atau apa gitu. Iya, Jadi mereka beli album itu dapat photocardnya random kan. Jadi kita tuh kayak sharing gitu aja. Oke. Tukar-tukaran kayak gitu-gitu. Siap. Dan mereka bersedia untuk beli ya. Iya. Luar biasa. Apapun itu. Pasar yang besar sekali Indonesia memang ya. Ya, terus gini Novi. Tadi sebenarnya saya mau nanya gimana respon orang tua Novi sendiri ketika tahu anaknya tergabung dalam komunitas yang seperti ini, seperti ARMY maksudnya. Iya, kalau aku sih kakak ya, karena orang tua udah meninggal. Oh iya. Dua-duanya. Jadi kalau kakak sih ya support aja selama itu nggak mengganggu ibadahmu. Udah gitu. Oke, siap. Iya, pokoknya itu yang terpenting. Mm-mm. Jadi kalau kita dengerin lagu, ya dengerin lagu biasa, gitu kan? Biasa aja, streaming atau apa, ya udah biasa. Yang penting kewajiban kita nggak ditinggalkan. Oke, jadi fans yang tetap menjalankan kehidupan seperti biasa ya, Iya, nggak terlalu berlebihan ya. Ada waktunya lah. Ada waktunya. Masing-masing. Ada waktunya jadi idol. Terus kalau mau jadi ARMY itu gimana sih caranya? Mungkin teman-teman nih banyak yang nggak tahu ya. Mungkin ada yang
baru tahu oh ternyata ada Army Samarinda gitu ya. Nah, gimana caranya kalau mau gabung di komunitasnya? Gampang aja kok, mereka cuma tinggal hubungin adminnya, terus bilang aja Kak mau gabung, udah gitu aja. Nggak terlalu banyak syarat, iya. Jadi solid banget lah, pokoknya siapapun yang mau masuk itu, ya dengan alasan berbagai macam cara apapun itu pasti kita terima. Iya, dari manapun itu kita terima. Ada ini nggak sih kayak tempat nongkrong, mungkin tempat-tempat kalian nongkrong nggak ada? Biasanya tuh di seberang, bukan di seberang sih, di Slamet Riyadi, itu di Kopi Cuseo. Oh, Kopi Cuseo itu teman-teman ya, yang Samarinda nih terutama nih ya, kalau mau nongkrong di situ. Oke. Yang sejauh yang Novi tahu, berapa banyak anggotanya yang di Samarinda? Kalau di Samarinda sih ribuan kayaknya ya, tapi karena mereka tuh terbagi-bagi, jadi tuh kayak mencar-mencar, jadi ya terhitungnya tuh kayak masih ratusan gitu kan. Makanya aku kaget banget, oh my god banyak banget Army Samarinda, ternyata banyak banget. Iya. Ini yang juga aku mau tanya, kenapa ini kita langsung pindah topik ini agak jauh nih. Kenapa teman-teman nggak cuman Army BTS sih, kayaknya semua hampir semua Korean fandom itu kalau di media sosial terutama Twitter pakai foto profil idolanya mereka. Nah, ini menurut saya agak ganggu karena sulit dikenali gitu. Kalau Novi masih mending, masih pakai foto profil asli ya. Iya. Pas saya mau DM dia kayak, oh ini akun asli nih. Iya itu. Untuk seorang fandom artis Korea, apakah harus pakai profilnya artisnya idolanya atau enggak? Atau bebas aja? Bebas aja sih. Bebas itu aja tadi ya? yang namanya bias. Oh, oke. Jadi mereka tuh kayak masang bias mereka gitu. Jadi, oh ini loh biasku. Oh, gitu. Jadi dia tuh ngasih taunya dari kayak foto profil itu kan. Jadi tanpa kita tanya pun, kita udah tahu oh ini biasnya ini. Oke, siap. Tapi Novi sendiri gitu juga atau enggak? Enggak ya. Oh, bagus. Terus kalau kalian sendiri, Novi sendiri lah ya, tahu atau mendapatkan supply informasi tentang BTS ini lewat apa biasanya? Jalurnya? Apakah media sosial? Iya, tentunya dari media sosial. Oh, dari media sosial. Kebanyakan dari media sosial. Iya, karena mereka ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook juga. Oh, jadi kita bisa mantau akun mereka 24 jam. Oh, siap. Banyak sekali waktunya mereka ya. Iya. Terus nih kan tadi aku sudah tanya kegiatan-kegiatannya. Kalau selama Novi menjadi BTS Army BTS ini, apa sih yang hal positif yang didapat? Mungkin jadi karena kan lirik mereka berbahasa Korea ya. Iya. Dan atau ada juga bahasa Inggris nggak sih? Ada yang bahasa Inggris? Ada juga ya. Sama Butter. Ada yang bahasa Inggris. Itu menambah kemampuan kalian kah atau tidak atau gimana? Maksudnya ngasih skill lebih kan, jadi bisa berbahasa Korea misalnya, atau jadi bisa berbahasa Inggris. Jadi kadang kalau misalnya kita udah bisa bahasa Korea kan, jadi kalau kita lihat konten-konten mereka, jadi telinga ini dengar bahasa Korea, subtitle Inggris, nerjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa gitu ya. Iya. Udah telinga dengarnya bahasa Korea, subtitlenya bahasa Inggris, dalam hati bahasa Indonesia. Jadi nambah skill ya. Iya. Itu bisa keder ya kalau lamaan kayaknya. Luar biasa ya. Tapi ngerasa perlu belajar bahasa Korea nggak kalau Novi sendiri? Kalau aku sih kadang aku belajar Hangul, kadang kan buat nulis tahu bahasanya mereka, jadi masih belajar. Tapi maksudnya punya keinginan untuk suatu hari pengen juga bisa berbahasa Korea. Mereka aja belajar bahasa kita. Oh gitu? Iya, kan dia collab sama Tokopedia. Oh, Tokopedia. Dan Tokopedia datangkan ke Indonesia kan kemarin karena COVID, jadi ya mungkin video aja kan. Karena mungkin bahasa Indonesia lebih gampang dipelajari kali ya. Iya. Iya. Jadi mereka bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Luar biasa. Ini saya juga baru tahu. Ada lagi fenomena yang pengen saya tanyakan langsung ke orangnya ini.
ke orang yang ngefans sama artis Korea, biasanya fans suka ngasih nama Indonesia ke artis-artisnya. Apakah itu juga terjadi di BTS? Ada. Ada ya. Boleh dikasih tahu nggak siapa-siapa aja? Kalau pertama leadernya siapa namanya? Kim Namjoon itu biasanya. Kim Namjoon. Ya, Oke. Kim Namjoon. Oke. Dan mereka tuh kayak manggilnya kayak Johnny, kayak ya kayak gitu. Itu kan Indonesianya. Terus siapa lagi? Yang kedua Kim Sok Jin. Kim Sok Jin. Ya. Agak sulit ya nyebutnya ya. Itu Jin aja sih. Jin. Kalau manggilnya kan memang Jin di sana kan. Karena nggak aneh-aneh. Siap. Oke, lanjut. Siapa lagi? Min Yoongi, nama panggungnya Suga. Oke, di panggilan bahasa Indonesianya? Agus. Oh, di Bali. Iya. Agus, iya. Menarik. Agus, iya. Mas Agus. Oke. Terus ada lagi nggak? Kim Taehyung. Kim Taehyung. Ini saya sering denger nih. Ini apa nih? Nama panggungnya V. Dipanggilnya bahasa Indonesianya? Kadang Empi, kadang Tetet. Oh. Oke. Maaf Army. Ada lagi? 7 ya semuanya ya? Iya. Ada lagi nggak? Jungkook. Yang itu ya tadi bias kamu ya. Oke. Dia panggilannya Juki. Oh Juki, iya menarik. Kuki. Oke. Ini mungkin episode ke Korkal Senior paling lepas ya kayaknya. Saya banyak nggak ngertinya. Iya. Menarik. Tapi saya banyak dapat ilmu baru ini ya, ilmu baru. Biar nggak rooming lagi kalau ketemu fans Korea ya. Iya. Oke. Terus kalau kayak gitu tuh kan. Kalau Novi sendiri pernah ngelihat gak sih, maksudnya kayak mereka nyapa mungkin fans-fans di Indonesia secara khusus gitu misalnya, pernah nggak mereka kayak mungkin bikin tweet atau bikin video khusus untuk Indonesia selain komersial ya, selain Tokopedia atau dan lain sebagainya? Kita punya satu aplikasi. Iya nih ceritain nih bagus nih. Namanya tuh Weverse. Ya. Oke. Weverse. Dan itu komunikasi kita dengan mereka. Oke. Jadi kita nge-tweet apapun di situ. Kalau mereka ada waktu, mereka balas. Jadi kita chattingan di situ. Siap. Kalau teman-teman Novi sendiri pernah nggak yang di notice sama mereka? Belum ada sih. Belum ada ya? Ya, belum ada. Oke. Tapi ada yang tapi dari Indonesia ada. Oh, dari Indonesia ada. Ada. Oke, luar biasa. Ada. Siap. Terus kalau itu kan aplikasi ya, maksudnya kalau secara langsung kan Novi dari 2014 pernah nggak kepikiran pengen datang ke konsernya mereka atau nabung gitu barangkali? Iya pernah. Bilang intinya kuliahku dulu selesai baru mikirin pergi ke konser. Bagus nih. Semua ARMY kayak gini ya? Iya dong, harus. Okay. Karena mereka kan motivasi buat kita buat semangat belajar. Terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman ini nih, orang yang non atau yang paling nggak tahu tentang Korea, nggak tahu tentang BTS, apa yang pengen Novi sampaikan supaya mereka at least nggak memandang sebelah mata. Nah ini sebenarnya podcast ini tuh tujuannya itu ya. Mulia sekali saya ya. Buat para non army, buat yang bukan fansnya BTS atau yang belum kenal BTS, aku cuman mau pesan sih, buat kalian nggak apa-apa lah, maksudnya kayak punya hobi. Jadi namanya hobi manusia itu kan beda-beda. Iya. Jadi misalnya hobi kalian metal, hobi kalian underground atau apapun itu, anim atau apa gitu. Jadi hobi kita beda-beda. Kita cuman kita cuman pendengar musik K-pop dan kita nggak lebih dari itu gitu. Dan kita cuman support mereka ya sama seperti hobi kalian gitu. Kalian hobi beli sepatu, kita hobi beli merchandise BTS. Udah gitu doang kan. Jadi apa yang mau diperdebatkan itu apa gitu. Jadi salah kita itu di mana? Kita tuh cuman beda hobi. Ya kan? Kita cuman beda hobi. Kalian hobi futsal, kita hobi nonton konser. Udah, kita cuman beda hobi. Sebatas itu ya. Iya, kita cuman beda hobi aja. Jadi
tolong hargai hobi masing-masing lah. Nah, itu. Kayak gitu sih. Iya, menarik ya. Jadi itu suara hatinya Novi ya. Iya. Suara hatinya ARMY mungkin dan juga fans Korea yang lain. Iya. Apa namanya? Oke, kita dikasih info nih sama Pedenim. Bang Pedenim. Iya, Bang Pedenim ngasih tahu katanya hari ini bertepatan dengan hari ini tanggal 13 Juni 2021 tepatnya adalah hari ulang tahun Bang Tan. Oke, Bang Tan tuh BTS ya maksudnya? Iya, Bang Tan Sonyeon, dan itu bahasa Koreanya, kalau bahasa Inggrisnya BTS. Oh gitu. Ya. BTS itu berarti kepanjangan dari Bangtan Boys. Ya. Oke. Saya pikir Bangtan itu nama salah satu membernya, namanya dipanggil Bukan. Bukan. Apa yang spesial dari 13 Juni apa? Dari 13 Juni 2013 sampai 13 Juni 2021 BTS ARMY udah sama-sama ya dari nol mereka perjuangannya. Jadi excited banget sih buat ulang tahun mereka hari ini. Yang keberapa berarti ya? Yang ke-8. Ke-8. Iya, udah 8 tahun. Dan mereka juga sempat mau bubar tahun 2018 itu sedih banget sih. Oke. Karena mereka saling menguatkan satu sama lain. Jadi mereka putuskan untuk lanjut. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Iya. Ada yang mau dibuat nggak di teman-teman ARMY Samarinda untuk tanggal hari ini? Kalau tanggal hari ini kita lagi ada konser. Jadi mereka lagi ngadain konser Muster. Itu setiap tahunnya ya. Okay. Dan ini tepatnya tanggal 13 mereka adain pas ulang tahun kita sama ARMY. Jadi excited banget sih buat nonton 5:30. 5:30 sore ini ya? Iya, 5:30 sore ini. Tapi kita ngerayainnya bulan Agustus. Oh gitu, kenapa? Iya, di Horizon. Oh, di Horizon Samarinda? Iya, kita nyewa gedungnya buat Horizon. Buat ulang tahun Bang Tan. Gokil ya. Yang penting bulan tetap Agustus. taat prokes ya teman-teman ya. Kalau mau ikut kegiatan apapun harus taat protokol kesehatan ya. Menarik sebenarnya obrolannya ini, kayak saya banyak dapat insight baru dari Novi ya, dari teman-teman ARMY ya. Jujur aja saya adalah tipikal abang-abang yang tidak tahu apa-apa tentang Korea. tapi saya juga nggak yang tipikal yang apaan sih gitu. Cuman jadi banyak tahu dari Novi tentang apa itu ARMY, apa itu BTS dan member-membernya tadi ya. Mungkin saya mewakili teman-teman Korkal Siniar mengucapkan selamat ulang tahun. Ini kayak serius banget ya. Selamat ulang tahun Mas BTS. Dan teman-teman ARMY semua ya. Happy anniversary buat ARMY. Tetap kata Novi tadi ya, tetap stay positif, tetap kejar cita-cita dulu ya. Tapi kalau punya uang berlebih ya nggak masalah, beli merchandise nggak masalah ya. Itu adalah hobi kita masing-masing ya. Terima kasih Novi udah datang ke sini. Jauh dari dari kehewanan ya. Jauh-jauh udah datang ke sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita dukung teman-teman yang bergabung di komunitas apapun, nggak cuma ARMY. Yang pasti kita jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina, jangan saling menghakimi ya. Tetap semangat, semoga COVID cepat berlalu ya. Amin. Kurang ajar nih COVID ini, nggak kelar-kelar ya. Biar bisa konser. Biar bisa konser katanya bisa. Ya, sekali lagi terima kasih. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.